Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar politik Yunarto Wijaya. Nanti kami juga akan terhubung bersama juru bicara PKS Pipin Sopian, dan kami juga masih berupaya menghubungi perwakilan dari PDI Perjuangan untuk ikut dalam dialog kita sore hari ini. Saya akan langsung sapa Mas Yunarto, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Ya, Selamat malam. Selamat malam. Mas Yunarto, seberapa Ya, besar peluang dari Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta tahun ini? apa nih, untuk bergabung atau sama-sama maju Dua-duanya, sebagai cagup? Kenapa? dua-duanya. Untuk Iya, bergabung kalau atau kembali bertarung di Pilkada tahun ini? menurut saya begini, saya harus mengatakan sulit Hmm, menggabungkan kedua sosok ini. Walaupun kemudian ada yang menggunakan logika matematika, dua orang ini sangat kuat. Image bahwa dua orang ini paling kuat dalam Pilkada DKI 2017, nama gubernur yang masih melekat di benak pemilih Jakarta itu iya. Tetapi saya tidak bisa membayangkan salah satu di antaranya itu mau mengalah untuk sekedar menjadi wakil gubernur. Karena aneh juga kalau mm-mm. seseorang yang sudah pernah menjadi gubernur lalu hanya karena alasan politis dan asal maju kemudian ingin menjadi sekedar wakil gubernur. Dan kita tahu dalam sistem presidensial termasuk turunannya dalam jabatan kepala daerah menjadi wakil itu cenderung lebih menjadi ban serap. Jadi secara psikologis menurut saya agak sulit. Dan ditambah juga pertanyaan besar yang menurut saya baik untuk ditanyakan ya. Gaya kepemimpinan Anies dengan Ahok memang berbeda. Dan kita tahu juga mereka memiliki beberapa program strategis yang berbeda pada saat bertarung di 2017. Di sisi lain juga PKS katakanlah yang dianggap dekat dengan Mas Anies, lalu Ahok adalah kader PDI Perjuangan, sering diinterpretasikan berbeda dari sisi ideologi. Kalau tidak ada narasi besar yang bisa menyatukan keduanya, saya pikir agak sulit untuk kemudian harap bahwa keduanya maju dalam paket satu pasangan. Lebih mungkin untuk kemudian terjadi rematch di antara dua sosok ini. Pertanyaannya adalah kemudian kalau buat Mas Anies, hambatan pertama adalah apakah dia sudah punya partai? Walaupun misalnya dekat dengan PKS, Mas Anies bukan kader PKS. Dikatakan dekat dengan Nasdem, Nasdem saya pikir sudah memiliki posisi baru yang kemungkinan kalau dibaca oleh para analis termasuk saya akan masuk dalam kubu Pak Prabowo dan Gibran. Yang mungkin Pak Prabowo sudah punya skenario lain bukan memajukan Mas Anies. Untuk Ahok juga saya pikir mungkin PDI Perjuangan harus berhitung apakah kemudian isu Baik, SARA masih bisa muncul kembali dan bagaimana kemudian mendapatkan dukungan dari partai lain karena tidak cukup PDI sendirian berbeda dengan oke. pemilu sebelumnya. Itu yang menurut saya masih perlu jadi catatan. Baik, lalu bagaimana menurut PKS yang kabarnya melirik Anies Baswedan untuk diusung di Pilkada tahun ini, Pak Pipin Sopian, apakah kalau menurut Anda, apakah mungkin jika nantinya Anies bergabung bersama dengan Ahok untuk maju di Pilkada tahun ini? Ya, terima kasih ya Mbak Salma untuk analisisnya. Bagi kami memang tentu setiap partai politik ketika pilkada ini yang kita cari adalah siapa yang punya peluang menang. Dan yang kedua adalah yang membawa visi misi program kerja yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan juga partai politik. Jadi bagi kami tentu arahnya memang prioritasnya adalah memprioritaskan kader partai untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan pengalaman kami ketika 2017 ya dulu harusnya Sandi Mardhani, kemudian kami berkorban akhirnya Anies Sandi, setelah Anies Sandi, Aniesnya keluar ternyata harusnya dari PKS dan saat ini akhirnya dari Gerindra, itu membuat kami memang dalam politik ini ada seni tersendiri ya agar bagaimana kader kami bisa mengabdi. Kenapa sih kami misalnya ingin berharap bahwa kader PKS yang memimpin Jakarta, kami telah diberikan kepercayaan oleh kurang lebih 20%, hanya kurang sedikit saja ya Mas Toto, PKS unggul di DKJ ini, dan kami tentu akan kepercayaan yang telah diberikan oleh warga Jakarta ini, kami akan wujudkan salah satunya dengan melahirkan kepemimpinan yang kita usahakan memang dari kader PKS. Ini kenapa? Lihat Jawa Barat waktu dipimpin oleh Kang Adat 2 periode, banyak prestasi yang luar biasa dirindukan
oleh warga Jawa Barat, kemudian prestasinya juga banyak. Gitu. Tapi kami harus menyadari memang PKS tidak bisa sendiri. Karena kami hanya 18 dari yang seharusnya 22. Jadi belum mencapai 20%. Maka kami harus koalisi. Untuk itu kami harus mendengarkan aspirasi dari mitra koalisi kami. Ada Nasdem dan PKB yang siap untuk berkoalisi di pilkada di Jakarta nanti. Baik, Mas Toto, kalau duet Anies Ahok sulit terwujud, lalu apakah mungkin apa yang terjadi di Pilkada 2017 akan terulang kembali, di mana Anies akan kembali bertarung dengan Ahok tahun ini? Ya, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa keduanya memiliki prasyarat cukup, threshold 20%. Kang Pipin sudah sedikit menjelaskan. PKS dan PDI Perjuangan itu butuh satu partai lagi lah, kira-kira kalau untuk mendapatkan poros sendiri begitu ya. Dan itu yang akan jadi pertanyaan. Misalnya saya tertarik dengan istilah Kang Pipin, apakah betul misalnya koalisi perubahan yang sudah terbangun di Pilpres masih bisa istiqomah ketika kemudian kita sudah membaca ada komitmen untuk membangun koalisi yang sama di daerah strategis termasuk di Jakarta. Dan kita tahu politik itu cair. Dan siapa yang menyangka Bang Surya Paloh jadi sosok yang termasuk pertama dari koalisi perubahan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Naga-naganya Caimin juga sudah memberikan dukungan juga kepada Prabowo Gibran. Dan biasanya akan ada perubahan sikap ketika ada deal-deal yang terjadi di level pusat dalam pengambilan keputusan di daerah-daerah strategis. Karena ini Jakarta loh. Beda kalau misalnya di daerah-daerah yang dianggap tidak strategis atau hanya kabupaten kota, kecenderungannya itu akan lebih jauh kaitan dengan pengambilan keputusan di level pusat. Itu tantangan terkait dengan Mas Anies. Di level Ahok pun saya pikir sama. Yang pertama kan harus dihitung apakah Ahok ternyata masih kuat atau tidak setelah jeda agak lama tidak lagi menjadi seorang politisi. Yang kedua, bagaimana kemudian PDI Perjuangan bisa mendapatkan tandem misalnya untuk kemudian memenuhi threshold 20%. Dan sama pertanyaan yang bisa muncul adalah apakah kemudian konstelasi di level nasional apabila betul PDI Perjuangan menjadi oposisi itu kemudian akan berpengaruh dalam kesulitan PDI Perjuangan mencari teman koalisi terutama di daerah strategis seperti Jakarta. Karena harus dihitung apapun pemilu ini pasti yang waktunya bersamaan dengan tahun Pilpres itu pasti akan ada kaitan. Bagaimana koalisi yang coba dibangun oleh Pak Prabowo Gibran dan seperti akan merangkul sebanyak-banyaknya partai itu mungkin saja akan berpengaruh dalam pembentukan koalisi di daerah seperti Jakarta. Baik Pak Pipin, kalau dari PKS sendiri apakah memang masih yakin untuk mengusung Anies Baswedan kembali seperti Pilpres kemarin untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta tahun ini? Ya, kami tentu akan mengkaji ya setiap pilkada itu kami punya dua syarat calon kepala daerah yang harus kami tentukan ke depan. Yang pertama adalah yang memiliki kapasitas kemampuan berperan. Apakah calon kepala daerah ini punya elektabilitas tinggi atau tidak, akseptabilitasnya bagus atau tidak. Ini kami hitung betul. Tapi yang kedua ada yang penting yaitu kapasitas juga kemampuan untuk memerintah, untuk menyelesaikan persoalan di daerah. Jadi jangan sampai seorang pemimpin dia populer, dia dikenal dan masyarakat berharap bahwa ada perubahan, ternyata tidak melakukan pembangunan apapun. Nah, kami melihat memang Mas Anies ini punya dua kemampuan itu, kapasitas win-nya bagus, kapasitas governance-nya juga diakui. Nah, tentu kami mempertimbangkan ya Mas Anies ya, dari kader internal tentu ada nama-nama dari Pak Sohibul Iman, Pak Mardhani, Pak Igo Ilham, Pak Hairudin ya. Dari eksternal misalnya kayak Pak Anies Baswedan salah satu yang kami pertimbangkan, yang kedua Pak Sudirman Said juga kami pertimbangkan di situ. Jadi lagi-lagi kami harus menyadari setiap partai politik harus memahami bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Dan yang kedua adalah kita harus dengar survei respon masyarakat itu seperti apa. Mereka betul tidak masih menghendaki Pak Anies, mereka betul nggak bagaimana selama ini PKS memimpin di Jakarta seperti apa ke depan. Baik, lalu bagaimana komunikasi politik yang sudah dilakukan dengan PDIP, Pak Pipin? Boleh dijawab nanti usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di iNews Sore dan masih bersama kami ada Pipin Sopian, politisi PKS dan juga pakar politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, kalau kita lihat kritik PDIP yang melunak terhadap Anies di Pilpres kemarin, apakah ini kemudian bisa menjadi pintu komunikasi antara Anies dan Ahok hingga kemudian bisa menjalin kerjasama di Pilkada tahun ini? Bukan di situ. Saya lebih menduga secara psikologis di antara Anies dan Ahok tidak ada yang mau menjadi seorang wagub. Dan memang alangkah baiknya buat pembelajaran politik kalau orang sudah menjadi gubernur, berikanlah kesempatan menjadi gubernur kembali, bukan menjadi wagub gitu ya. Dan itu yang menurut saya akan jadi hambatan psikologis apalagi mengenal karakter seorang Ahok. Sementara Anies juga apabila misalnya diusung oleh PKS, PKS pasti punya ego besar. Iya. Saat ini dia bisa mengatakan partai saya lebih besar dibanding PDI Perjuangan beda dengan 2019. Jadi menurut saya terlalu banyak hambatan psikologis. Tetapi bahwa kemudian dalam konstelasi politik nasional apabila betul rekaan PKS dan PDI Perjuangan akan menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Gibran, tentu saja itu menjadi variabel baru buat kedua partai ini untuk bisa lebih membuka komunikasi dalam konteks membangun koalisi di pilkada. Yang tadinya di atas kertas orang sering mengatakan secara spektrum ideologi paling sulit nih berharap bahwa PKS dengan PDI Perjuangan bisa bersatu. Walaupun ada beberapa puluh daerah juga setahu saya ada koalisi yang terbangun antara PKS dengan PDI Perjuangan. Tapi khusus mengenai DKJ, pilihan yang lebih mungkin menurut saya adalah andai kata Ahok dimajukan sebagai cagup dan Anies dimajukan sebagai cagup. Dan kalau ditanya peluangnya lebih besar mana, saat ini tentu saja incumbent yang baru selesai adalah Mas Anies. Kalau ditanya hasil survei pun tentu saja Mas Anies surveinya lebih tinggi. Tetapi kita tahu Jakarta itu seringkali menimbulkan kejutan. 2012, 2017 itu yang tidak diduga-duga menang, selalu menang sehingga menurut saya mungkin pola itu juga masih bisa terjadi. Kejutan itu bukan hanya dalam konteks hasil, tapi dalam konteks siapa yang maju. Apa yang kita duga-duga itu seringkali kemudian berbeda. Tokoh nasional bisa masuk, orang yang tidak berlatar belakang politisi bisa masuk. Dan itulah daya tarik dari pemilu di Jakarta yang menurut saya juga masih mungkin terjadi pada 2024 ini. Baik, jadi rematch 2017 mungkin terjadi ya di Pilkada tahun ini, Mas Toto? Lebih mudah memajukan Mas Anies karena hambatan psikologisnya lebih kecil. Beliau juga baru melakukan konsolidasi secara elektoral. Maju dalam Pilpres itu kan pemanasan yang ujiannya luar biasa. Ketika Mas Anies bisa mendapatkan suara tetap tinggi di DKI walaupun kalah tipis misalnya dengan Pak Prabowo, tapi itu menurut saya modal besar buat Mas Anies yang berhasil dia tunjukkan bahwa misalnya orang Jakarta mengatakan sebagai presiden saja pantas minimal 40% lebih, kenapa tidak untuk gubernur lagi. Tentu saja pekerjaan buat Ahok menjadi lebih berat karena jeda waktunya lebih lama dan tentu saja saya berharap hambatan psikologis isu SARA seperti yang pernah dialami Ahok di 2012 tidak terjadi kembali. Baik Pak Pipin, kalau PKS sendiri sejauh ini bagaimana komunikasi politik dengan parpol lain terutama dengan PDI Perjuangan? Ya tentu kami jalan komunikasi ya dengan berbagai partai politik untuk pilkada ini, termasuk di DKI Jakarta. Apalagi kemarin kami merasa terhormat dengan datangnya Ketua Fraksi DPR RI, Pak Utut ya, ke halal bihalal dan milad PKS di DPP PKS. Itu merupakan satu kehormatan bagi kami untuk bisa menjalin kerjasama. Untuk bisa jadi kerjasama di parlemen maupun kerjasama di pilkada. Jadi ya bagi kami siapapun tetap kami akan bekerja sama ya, cari titik temu mana yang bisa kita kerjasamakan. Dan kalaupun kami berbeda ya kami saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi kami ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa pentingnya kita untuk saling menghormati meskipun kita bisa jadi berada di kubu yang sama atau berbeda pilihan. Yang penting siapapun yang jadi calon gubernur nanti yang memang tadi yang memiliki kemampuan untuk menang, yang kedua adalah kemampuan untuk membangun kota Jakarta, karena kota Jakarta bagaimanapun pasca tidak jadi ibu kota perlu transisi ya. Ke depan apalagi ada aglomerasi,
kita butuh nanti kota Jakarta ini memang semakin maju karena masyarakatnya banyak Baik. dan tetap akan menjadi pusat bisnis di Indonesia. Baik, jika seandainya harus kembali bertarung dengan Ahok, sudah siap ya Pak Pipin? Ya tentu kami siap siaga dengan siapapun ya, dan calon yang kita usung kita pastikan bisa bertarung dengan siapapun dan kami memiliki 3 kekuatan mesin partai, militansi kader, soliditas struktur, Oke, dan siapa kerjasama saja dengan semua nama-nama lain elemen. yang sudah masuk Itu yang dalam kami- penjaringan oleh PKS? Ya tadi yang saya sebutkan di internal kami ada beberapa nama, Pak Sohibul Iman, Pak Mardhani, kemudian Pak Iko Ilham, juga Pak Hoirudin ya, Ketua DPW kita itu sudah melakukan penjaringan aspirasi dari kader, pengurus dan masyarakat, dan juga dari eksternal tokoh seperti Mas Anies, Pak Sudirman Said menjadi pertimbangan bagi kami untuk maju di daerah khusus Jakarta. Apalagi Mas Anies saya kira bagi kita kalau memang warga Jakarta menghendaki Mas Anies tentu kita akan mempertimbangkan agar ke depan misalnya visi perubahan tidak bisa dibawa di Jakarta karena kita kalah, maka semoga visi misi program kerja perubahan bisa dilanjutkan oleh Mas Anies nanti di DKI Jakarta. Tentu itu menjadi pertimbangan bagi kami ya dalam pengambilan keputusan ke depan siapa yang akan PKS usung pada Pilkada serentak 2024 nanti. Baik, Mas Toto, jika seandainya Anies dan Ahok kembali bertarung di Pilkada tahun ini, kalau kita lihat di Pilkada 2017 kan dapat dikatakan sangat panas begitu ya, sampai berlangsung 2 putaran. Bagaimana Anda memprediksi apa saja yang mungkin akan terjadi jika keduanya kembali bertarung tahun ini? Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi pendekatan rasional, pertarungan keduanya dalam konteks rematch itu menarik. Karena itu sebetulnya format yang kemudian bisa memancing setiap masyarakat pemilih untuk membandingkan secara objektif. Keduanya sudah punya hasil kerja loh. Iya. Ahok dengan legasinya, Mas Anies dengan legasinya. Dalam konteks itu akan jadi sebuah pendidikan politik yang luar biasa. Tapi jangan sampai kemudian faktor X yang sifatnya emosional, pembelahan terkait dengan isu SARA yang malah menjadi panglima. Walaupun kalau kita lihat dari pengalaman pemilu 2024, polarisasi ini sudah jarang dibahas. Bahkan kan sampai muncul isu PDI dengan PKS akan bergabung dalam Pilkada DKI, DKJ, itu kan juga sudah sebuah indikasi bahwa isu polarisasi didasarkan pada isu agama, ideologi itu juga semakin lebih cair. Tapi dalam konteks rematch melihat dua-duanya punya kapasitas sebagai mantan gubernur, menurut saya itu suatu hal yang luar biasa. Dan kalau itu bisa terjadi, apalagi ditopang oleh 2 partai terkuat juga yang diberikan mandat terkuat oleh masyarakat di Pileg, harusnya itu akan menjadi sebuah hal yang ideal. Baik, terima kasih Mas Yunarto Wijaya, pakar politik, dan juga Pak Pipin Sopian, politisi PKS, telah bergabung bersama kami di AI News Sore.